Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kekerasan Terhadap Anak. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lulu Aska. Di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri. Kemudian ada teman-teman saya, Maulina Anggraini, Sausa Nabila, dan juga Mahardika Putri sebagai pemateri. Baik, langsung saja. Di Indonesia, salah satu masalah besar yang marak diperbincangkan adalah kekerasan terhadap anak. Perbuatan tersebut sangat berpengaruh negatif pada kejiwaan anak. Seharusnya seorang anak mendapatkan pendidikan yang tinggi serta didukung dengan kasih sayang keluarganya agar tidak terganggu kejiwaannya. Namun banyak orang tua yang beranggapan kekerasan terhadap anak merupakan suatu hal yang wajar. Mereka beranggapan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari kedisiplinan anak. Mereka lupa bahwa orang tua adalah yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak yaitu suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraannya, baik kekerasan fisik maupun mental yang dapat berakibat pada kerusakan atau kerugian lahir dan batin, dan dikhawatirkan dapat berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depannya. Bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap anak diantaranya yang pertama kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, menendang, mengancam dengan benda atau senjata, dan pembunuhan. Kemudian yang kedua, kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, mengambil hak asuh anak-anak, atau merusak benda anak-anak. Kemudian yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual meliputi aktivitas seks yang dipaksa melalui ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksa perbuatan seksual yang tidak diinginkan, atau memaksa berhubungan seks dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi yaitu seperti tidak dipenuhinya kebutuhan makanan dan gizi yang baik, menghambat pengoptimalan tumbuh kembang anak, anak menderita gizi buruk dan sulit fokus. Faktor terjadinya kekerasan terhadap anak sendiri adalah akibat orang tua yang terbiasa menerima perlakuan kekerasan sejak kecil, sehingga cenderung meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Kemudian bisa jadi masalah relasi suami istri atau orang tua kurang mampu mengendalikan emosi dan kurang memahami aspek perkembangan anak. Bisa jadi juga anak yang tidak diharapkan atau hamil di luar nikah. Baik, selanjutnya jenis-jenis kekerasan terhadap anak, yaitu mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Kekerasan fisik sendiri seperti dipukul, dilempar, ditinjak, dicubit, dijambak, dijewer, ditendang, dan lain-lain. Kemudian, kekerasan seksual, contohnya seperti diperkosa, dihamili, dan dicium. Sedangkan kekerasan emosional, contohnya seperti diejek, dikucilkan, dihina, ditipu, dan lain-lain. Kekerasan terhadap anak seperti itu bisa terjadi di rumah, di sekolah, di jalanan, ataupun di masyarakat. Fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak antara lain, yang pertama, mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hak-Hak Anak. Juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya. Yang kedua, mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan
kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah pada permasalahan kesejahteraan sosial yang telah ada agar tidak meluas. Contoh kegiatan ini antara lain larangan tentang melakukan tindak kekerasan terhadap anak melalui undang-undang seperti UU PA, diseminasi UU PA melalui media elektronik, media cetak, dan bimbingan serta penyuluhan. Yang ketiga, mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, perlu ada pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan. Misalnya, home visit, pembinaan, dan bimbingan penyuluhan yang rutin. Yang selanjutnya yaitu tentang strategi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak. Yang pertama, mendukung orang tua, pengasuh, dan keluarga. Pendekatan ini berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan. 2. Membantu anak-anak dan remaja mengelola risiko dan tantangan. Pendekatan ini memberikan keterampilan terhadap anak-anak. Yang ketiga, mengubah sikap dan norma sosial yang mendorong kekerasan dan diskriminasi. Pendekatan ini memberikan pengetahuan mengenai cara merespon ketika melihat dan mengalami tindak kekerasan. Yang keempat, mempromosikan dan memberikan layanan dukungan untuk anak-anak. Pendekatan ini berupaya menyediakan layanan bagi anak. Yang kelima, menerapkan hukum dan kebijakan untuk melindungi anak. Membuat kajian memainkan peran penting untuk melindungi anak-anak. Yang keenam, melakukan pengumpulan data dan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memantau kekerasan yang terjadi pada anak.